Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan coba bahas hal yang paling sering dibahas di kelas-kelas ekonomi, yaitu optimalisasi. Biasanya itu dalam konteks ekonomi, optimalisasi itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, ada suara sirine. Maklum, belum tertutup studionya. Kita tunggu sebentar. Ya, oke, udah mulai menjauh karena kebetulan rumah saya ini dekat dengan rumah sakit Islam Pondok Kopi. Jadi sering ada suara ambulan dan ya karena studionya masih dalam proses penyempurnaan ya. Jadi belum tertutup, masih di tempat area yang terbuka sehingga suara-suara dari luar masuk. Jadi ya mohon dimaklumi. Nah, itu kenapa saya bahas pada episode kali ini itu teori optimalisasi. Karena dalam kelas-kelas ekonomi seperti saya sampaikan di awal, kata-kata optimalisasi itu menjadi sering, apapun itu bentuk permodalannya, kita diminta untuk optimalisasinya seperti apa. Nah, optimalisasi secara umum bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melakukan maksimalisasi profit, dan yang kedua dengan minimalisasi cost atau biaya. Nah, profit di sini itu nggak selalu berupa uang, laba, keuntungan dalam konteks-konteks perusahaan ataupun benefit lainnya dalam sisi keuangan. Atau juga cost itu tidak selalu identik dengan duit atau anggaran yang kita keluarkan. Cuma memang dalam konteks mempelajari ilmunya di kelas-kelas ekonomi, agar mudah ditunjukkan, agar mudah dijelaskan, maka selalu dibuat dalam bentuk kuantitatif, yaitu berupa angka-angka. Makanya profit itu identik sebagian besar jadi terbatas memahaminya hanya sebagai laba atau anggaran yang maksimal gitu ya. Padahal sebenarnya profit di sini bisa, kalau saya menerjemahkannya sebagai utilisasi, tingkat kepuasan kita atau subjek yang ingin melakukan optimalisasi, tingkat kepuasan seperti apa. Nah, sementara cost sendiri itu adalah apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu, itu cost. Jadi ya bisa saja duit, anggaran ya kalau dalam konteks negara ataupun perusahaan, atau bisa jadi waktu gitu ya, atau resource lainnya yang kita korbankan, misalnya untuk menghadiri suatu acara. Contohnya gini aja deh, teman-teman mau nonton video saya ini, sebenarnya teman-teman kan punya pilihan untuk melakukan aktivitas lain di waktu yang sama, tapi kenapa teman-teman mau nonton, lebih memilih menonton video ini dibandingkan video lainnya atau aktivitas lainnya? Karena apa? Karena teman-teman merasa utilitas teman-teman naik atau lebih tinggi dengan menonton video ini dibandingkan dengan melakukan aktivitas lainnya. Begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman memilih yang lain, aktivitas lainnya, artinya aktivitas tersebut tingkat kepuasannya bagi teman-teman lebih tinggi dibanding dengan menghabiskan waktu dengan menonton video saya. Jadi jangan terbatas ketika memahami optimalisasi itu, profit itu hanya uang, anggaran, begitu juga cost hanya uang yang atau anggaran yang harus dihabiskan, tidak. Itu dalam rangka untuk simplifikasi, memudahkan proses pengajaran, pemahaman terhadap konsep optimalisasi ini di kelas-kelas ilmu ekonomi, sehingga sebenarnya maknanya bisa lebih luas. Kemudian kita coba jelaskan yang pertama ya, maksimalisasi profit. Cara pertama itu optimalisasi, yaitu dengan memaksimalkan profit atau utilitas kita, kepuasan kita. Itu selalu subject to budget constraint gitu kan. Jadi untuk memaksimalkan utilitas kita itu kendalanya apa? Anggarannya terbatas. Nah, artinya kalau kita melakukan pendekatan optimalisasi dengan memaksimalkan profit atau utilitas kita,
itu berarti kita sudah punya batasan biaya atau apapun yang kita korbankan. Nah, bagaimana dengan memaksimalkan profitnya, utilitasnya. Jadi, misalnya gini, di hari yang sama dan waktu yang sama, misalnya hari Minggu jam 7 sampai jam 10 pagi, ya, teman-teman itu mendapat undangan atau acara yang lebih dari satu. Pertama, teman-teman punya pilihan melakukan olahraga pagi. Kedua, memenuhi undangan makan atau sarapan pagi bareng teman-teman. Yang ketiga, ajakan goes sepeda bareng dengan teman-teman. Kita ambil contoh 3 aja ya. Nah, dengan batasan waktu ini teman-teman nggak mungkin melakukan ketiganya gitu. Karena teman-teman nggak bisa melakukan ketiganya, inilah resource yang harus teman-teman korbankan. Artinya teman-teman sudah punya cost-nya. Nah, bagaimana teman-teman memaksimalkannya? Mana dari aktivitas ini yang harus teman-teman pilih untuk meningkatkan utilitas teman-teman, mengoptimalisasikan kepuasan teman-teman? Teman-teman mulai menghitung nih, mana yang paling menyenangkan. Mungkin teman-teman, goes, teman-teman kemarin sudah goes hari Sabtu, sudah goes sama teman-teman. Ya udahlah, tidak dilakukan. Kemudian pilihan sarapan pagi, kalau sarapan pagi sama orang lain atau kolega teman-teman, sementara teman-teman sudah punya janji sarapan pagi bareng keluarga. Akhirnya teman-teman memilih olahraga sendiri di komplek teman-teman, sehingga teman-teman masih bisa nanti sarapan pagi bersama keluarga. Itu optimalisasi dalam bentuk memaksimalkan profit atau utilitas kita. Artinya cost-nya sudah kita ketahui. Nah, cara kedua adalah meminimalisasi cost atau biaya atau resource yang harus kita korbankan. Ini artinya bahwa kita sudah punya target. Nah, targetnya sudah kita tetapkan atau utilitasnya sudah kita tetapkan. Baru kita berhitung mana resource yang paling minim kita korbankan agar target ini tercapai. Jadi contoh kembali lagi nih ke 3 pilihan ini. Teman-teman sudah memilih tadi, misalnya olahraga pagi sendiri saja. Itu yang utilitas teman-teman untuk hari Minggu ini paling optimal menurut teman-teman untuk teman-teman. Nah, untuk olahraga sendiri ini teman-teman memilih cost yang paling rendah. Teman-teman untuk olahraga sendiri kan bisa olahraganya sepedaan, kemudian bulu tangkis misalnya, sepak bola, futsal, basket, atau teman-teman bisa jogging, atau pilihannya jalan pagi, jalan saja di seputaran perumahan teman-teman. Nah, dari pilihan ini teman-teman berhitung mana yang paling murah biayanya, mana yang paling sedikit yang teman-teman harus korbankan dari sisi waktu, biaya, uang gitu ya maksudnya, atau energi lainnya. Mungkin kalau futsal harus ikut patungan sama teman-teman timnya untuk sewa lapangan, berikut juga kalau bulu tangkis ada koknya segala macam. Sementara saat ini teman-teman lagi ya mungkin ini kan bulan tua ya, belum bulan tua, atau setidaknya kondisi keuangan lagi terbatas. Oh ya udah, ini tidak jadi teman-teman lakukan. Pilih yang paling minim yang harus teman-teman korbankan. Dari sisi waktu juga, kalau ke lapangan futsal butuh waktu lagi, bensin atau bahkan tol, ke lapangan bulu tangkis juga seperti itu. Nah, yang paling minim biayanya tapi teman-teman tetap bisa berolahraga di pagi Minggu ini, yang tadi targetnya olahraga di Minggu pagi, ya teman-teman pilih jalan kaki di seputaran perumahan. Tidak ada biaya, waktunya juga ya langsung bisa teman-teman keluar rumah jalan kaki tanpa harus mengendarai kendaraan teman-teman menuju tempat olahraganya. Oke, jadi gini teman-teman, saya sebenarnya dari dulu sudah punya keinginan membuat podcast sendiri, seperti podcast Ekonom Receh ini, punya channel sendiri di mana saya bisa
berbagi apa yang saya ketahui, berbagi apa yang saya baca, berbagi apa yang saya miliki secara keilmuan kepada siapapun yang membutuhkannya. Yang kedua juga ya mungkin ini terkesan apa ya, klise ya, keinginan saya untuk punya aktivitas ataupun ya dalam terminologi religiusnya amal jariah gitu, yang sampai kapanpun meski saya sudah tidak ada di dunia ini, apa yang saya lakukan ini bisa terus dinikmati dan bermanfaat bagi banyak orang gitu. Dan mungkin suatu saat cucu-cucu saya yang mungkin tidak ketemu saya bisa tahu pemikiran-pemikiran dari kakeknya gitu. Yang kedua juga dalam konteks dekat, ya sekarang kan anak-anak milenial itu kan berdiskusi dengan anak-anak milenial, generasi milenial itu kan mudah sulit ya. Oleh karena itu mungkin ketika pemikiran-pemikiran saya ini saya diskusikan secara serius kepada anak kedua putra saya, ini mungkin pertama waktunya susah diperoleh karena mereka kuliah juga, saya kerja. Kemudian juga mungkin tidak nyambung karena interest mereka terhadap kehidupan ini mungkin berbeda dengan interest saya. Oleh karena itu saya buat kanal ini ya anytime mereka entah hari ini, esok atau nanti mereka kangen sama ayahnya, mereka bisa lihat, oh ayahnya punya pemikiran seperti ini, pemikiran ayahnya seperti ini, standing position ayahnya terhadap suatu isu tuh ternyata ini, pilihan sikap ayahnya ternyata terhadap sebuah permasalahan ataupun dinamika yang ada itu clear A misalnya. Yang mungkin saat ini mereka belum tahu atau susah ketemu ngobrolnya gitu. Mungkin saat ketemu ngobrol, ya mereka dengan kesibukannya ngomongnya tentu tentang perkuliahannya. Sangat egois ketika saya membahas hal-hal yang sifatnya filosofis gitu terhadap pandangan saya terhadap kehidupan ini. Tentunya karena background saya ekonomi, saya selalu melihat apa yang terjadi, apa yang di hadapan saya itu secara perspektif ekonomi. Nah, sementara kedua putra saya tidak ada membidangi isu ekonomi, jadi mungkin interestnya nggak nyambung kalau kita membahasnya. Nah, mungkin nanti mereka bisa nonton ini anytime saat menjelang mereka kuliah ataupun di kos-kosannya, atau entah suatu saat nanti ketika mereka terbentur atau menemukan permasalahan sama, mereka bisa melihat ketika saya sudah tidak ada, misalnya gitu, mereka pengen ngobrol diskusi tapi saya udah nggak ada. Nah, dengan mereka bisa lihat video-video saya gitu. Di video saya ini, oh ayahnya kalau ketemu atau mendapat benturan permasalahan seperti ini, bagaimana ayahnya menyikapi. Mereka masih bisa melihat video-video saya ya. Dan saat ini sudah mungkin udah puluhan video saya juga nggak pernah hitung. Kembali ke tema optimalisasi. Kenapa saya membangun ini? Niat kuatnya itu ketika 2019, setahun setelah saya lulus S3 Ilmu Ekonomi dari UI. Nah, tapi waktu itu jujur saja karena baru pulang kuliah, dana sudah habis, tabungan ya di batas ambang gitu. Membuat studio, pikiran saya waktu itu kan beli kamera, proses editing, ya sarana prasarananya lah. Waktu itu saya belum terlalu mengerti dunia podcast, tapi sudah pengen punya podcast. Kemudian harus punya studio sendiri. Itu membuat saya menunda keinginan tersebut. Ketika saya tunda-tunda, akhirnya pada awal-awal 2020 akhirnya saya memantapkan diri gitu ya. Udahlah, saya mulai saja, saya pikir waktu itu. Tapi ternyata tiba-tiba kita menghadapi pandemi yang membuat kita kaget seluruh dunia. Akhirnya membuat saya waktu itu ya mungkin seperti teman-teman juga melakukan banyak penyesuaian dalam hidup kita. Nah, sehingga keinginan ingin membuat podcast itu tertunda sampai ya awal tahun kemarin lah. Ketika saya sudah mulai adaptif dengan kondisi pandemi, dunia juga mulai adaptif. Akhirnya saya memberanikan diri waktu itu membuat video pertama. Dan saya putuskan ya karena saya belum punya studio, ya udah di mana saja, kadang di kamar, kadang di ruang tamu, kadang di ruang keluarga gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman balik ke video-video saya sebelumnya itu tempatnya beda-beda gitu.
Nah, saya mulai mikir pengen punya studio. Nah, yang saya lakukan apa? Mengoptimalisasi, karena ya dananya juga nggak banyak gitu yang bisa saya sisihkan untuk membuat studio ini gitu. Akhirnya saya coba mengoptimalisasi. Nah, saya mendekatkannya berarti dengan cara kedua. Kalau kita back to yang penjelasan saya di awal, saya punya targetnya sudah. Target saya apa? Target saya punya studio sendiri untuk merekam pemikiran-pemikiran saya. Itu targetnya. Target kedua adalah bahwa studio itu harus dapat memuaskan passion saya, ataupun apa ya, taste saya, selera saya itu ya. Saya kebetulan juga senang melukis, senang yang sifatnya santai, tidak formal gitu. Ya mungkin seperti teman-teman lihat di sekeliling ini, studio ini ya seperti tempat tongkrongan lah gitu. Saya senangnya soalnya nongkrong dan ngopi gitu. Itu kesenangan saya. Itu yang membuat tingkat utilitas saya meningkat. Apalagi kalau udah stres kerja, banyak tekanan, deadline. Nah, saya selalu menyisihkan waktu untuk mengopi. Selama ini mungkin di warung-warung kopi, ya nggak harus warung kopi waralaba internasional, warung-warung kopi emperan juga sering. Bersama 1-2 orang teman sambil ngopi, kita ngobrol. Itu rilis stres, ya itu cara saya meningkatkan utilitas saya. Nah, karena saya udah punya target 2 tadi, punya studio, di mana studio itu ya konsepnya santai dan seperti tongkrongan, baru apa yang saya lakukan? Meminimalisasi biaya yang harus saya korbankan. Caranya apa? Ya karena saya punya hobi lukis, ya saya lukis sendiri nih. Studio ini saya lukis sendiri, di sini ada mungkin banyak juga lukisan saya dalam bentuk kanvas ya, tapi setelah untuk studio ini saya belajar bagaimana melukis di tembok yang keras ya. Tentunya tidak cukup dengan bahan akrilik, bisa pakai cat semprot, cat minyak. Nah, itu coba dipadu-padukan semua. Di sini ini keresahan saya waktu masa pandemi, di mana saat itu kita banyak ya di medsos itu mengkritik ini, tapi nggak melakukan apapun. Padahal yang berbicara itu saya lihat adalah tokoh-tokoh yang secara ini punya resource, baik resource keuangan maupun resource massa. Seharusnya dia bisa gerakkan untuk membantu. Ya kalau nggak, anggaplah tidak mendukung pemerintah, ya bantu secara kemanusiaan, tetangganya, keluarga terdekat. Makanya saya tulis, hang your tie, give your hand. Gantungkan dasimu, berikan tanganmu. Artinya ya udah lepas semua atribut sosial yang kita punya gitu, entah jabatan, pangkat, kekayaan, semua lepaskan. Itu simbol dari tie, dasi itu. Tapi give your hand, ya udah bantu saja semampumu, nggak usah banyak cerita. Nah, kemudian ini lukisan-lukisan mewarnai pemikiran saya, keresahan saya. Kalau di sini itu dari sejak awal-awal pandemi yang begitu kacau sampai mulai kita mereda sampai saat ini mulai melanda. Nah, ini membutuhkan waktu cukup lama ya, hampir 1,5 2 tahun lah baru selesai. Itu pun menurut saya selesainya belum tuntas ini, karena harusnya dia tertutup, ada AC. Tapi ya tadi, dengan target yang saya punya, saya harus meminimalisasi biaya. Nah, inilah optimalisasi saya. Studio baru saya, studio ekonom receh. Artinya kadang teori mudah kita pelajari, mudah kita hitung secara matematis, tapi tidak semudah saat itu ingin kita wujudkan dalam dunia nyata. Variabelnya begitu banyak, variabelnya begitu kompleks. Poin penting adalah lakukan saja apa yang ingin Anda lakukan, selama itu tidak melanggar norma agama dan hukum positif yang berlaku di negara ini. Sampai jumpa di Ekonom Receh berikutnya.